Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang bersama Bang Boy Chandra. Bersama Rin Hermana. Masih banyak nggak sih orang yang nggak tahu kalau Bang Boy itu orang Padang? Iya. Dan banyak orang nggak tahu kalau aku tuh tinggalnya di Padang. Oh iya. Jadi mungkin karena waktu di Jakarta ada ide untuk bikin konten sama Bang Boy lah gitu. Terus temanku yang ngikutin Bang Boy, emang Bang Boy Chandra orang Padang. Itu dia. Karena mereka pikir yang seniman itu orang Jawa semua. Iya. Ingat dulu ada Buya Hamka, orang-orang ada orang yang tinggal di Padang, banyak Nafis gitu. Iya. Banyak lah. Banyak lah seniman-seniman yang mungkin bisa dibilang famousnya itu setelah dia merantau. Gitu nggak? Ada yang nggak. Ada yang Nafis itu tetap di Padang dan terkenal. Iya. Ya. Nah itu dia tuh respect sekali orang-orang dulu yang bisa karyanya menyebar luas tapi tidak harus meninggalkan kampung halamannya. Ya. Dan itulah yang saya lihat dengan Bang Boy saat ini ya. Alhamdulillah. Bang Boy Chandra, coba kita tanya dulu nih awal mulainya tahun berapa Bang untuk menulis? Serius itu 2011. 2011. Ya udah 10 tahun. Satu dekade? Ya. 10 tahun. Udah 10 tahun. Sudah merilis sebanyak berapa novel dan berapa cerpen karena ada beda-beda juga kan? Buku totalnya sih 20 judul. Aku lupa jumlah pastinya berapa novelnya novel, berapa cerpen gitu. Sudah merilis 20. Berarti kalau hitungan kasarnya 1 tahun itu ngerilis 2. Wow. Dikit itu. Masa? Iya. Masa sih? Ya kan sehari itu kan 365 gitu. Iya, sehari 365 hari gitu. Setahun. Ya, setahun. Sorry. Ya. Itu cuman bisa 2 buku kan dikit. Tipis lagi kan. Emang maksimalnya biasanya yang Bang Boy tahu orang itu nulis buku berapa dalam setahun? Aku pernah nerbitin 2015 itu 5 judul setahun. Setahun 5 judul buku, itu novel dan cerpen? Campur ya, ada yang novel, ada yang kumpulan cerpen. Itu dalam kondisi Bang Boy memang sangat semangat sekali. Ya, waktu itu kan masih awal-awal ya. Energinya masih full untuk itu aja. Kalau sekarang kan udah dibagi sama banyak hal. Oh gitu. Sekarang Bang Boy sudah menikah. Ya, sudah dibagi dengan memikirkan pandemi. Dulu mungkin bujang-bujang kemanapun ku menulis, tidak terlalu memikirkan apa-apa. Gak ada yang dipikirkan. Sekarang keluarga, pandemi. Gitu. Coba kita balik lagi buku pertama Origami Hati. Ya, yang terbit ke Mayor Origami Hati. Itu buku pertama yang langsung Bang Boy tulis terbit tahun 2013. Oh, berarti 2011 ke 13 itu? Nulis aja. Nggak dapat apa-apa. Origami Hati itu bikin itu bukan? Ada banyak buku yang aku tulis sepanjang 2 tahun itu, tapi yang terbit itu baru 2013. Artinya kan sebelum itu ya proses doang gitu. Ya sama lah kayak stand up kan, berapa tahun dulu baru juara gitu kan. Iya, gitu prosesnya iya. Kan nggak langsung lah. Benar sekali. Jadi profesionalnya Bang Boy sudah menulis tahun 2011 dan Origami Hati 2013. terbit 2013. Jadi emang harus nulis dulu sampai akhirnya punya satu buku sendiri. Sekarang udah total lebih sekitar 20 lebih judul. Mungkin ya. 20-an sih, 20 pas sebenarnya. 20 pas, itu novel dan juga cerpen 2011 dan 2000 sampai 2021. Udah berapa buku, banyak sekali. Dan ini Bang Boy, dari semua buku itu, buku mana yang menurut Bang Boy yang kayaknya spesial nih gitu? Semuanya spesial sebenarnya. Tapi kalau yang paling laris itu Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Ya. Itu yang paling laris. Yang paling laris. Itu. Ya. Dari Origami Hati dan sekarang mau terbit buku yang judulnya sekarang yang baru itu Rindu yang Baik untuk Kisah yang Pelik. Rindu yang Baik untuk Kisah yang Pelik. Ya. Bukan yang tragedi. Trauma. Trauma. Tragedi. Trauma akhir tahun lalu dan bulan lalu itu ada yang baru lagi. Bulan depan ada yang baru lagi. Pandemi produktif ya? Karena uangnya cuma di situ, Pak. Gak bisa event, gak bisa yang lain kan? Iya. Sangat produktif sekali. Ibaratnya Bang Boy ini sudah mempunyai 20 show. Kalau stand up dibandingkan dengan stand up udah harusnya 20 kali show. 20 pertunjukan. Pertunjukan. Iya, karena karya Bang Boy berbentuk buku yang dirilis. Kalau mungkin stand up kemudian mungkin
kayak spesial atau kayak spesial. mini show-nya gitu. Oke, 2000. Berarti Bang Boy awal tertarik menulis itu memang seorang penulis atau apa gitu? Dulu tuh sebenarnya aku tuh malah nyoba banyak hal, termasuk stand up gitu ya. Cuman kalau stand up itu aku nggak dapet dulu. Tapi akhirnya nulis karena merasa emang kayaknya nulis itu sendiri bisa ya. Kalau stand up itu kan dulu harus berkomunitas gitu. Dan karena aku nggak dapet di situnya, akhirnya ya jalan. Berarti Bang Boy dulu pernah nyoba stand up komedi? Di kampus pernah, tapi aku nggak gabung stand up. Iya. Komunitas yang terdiri dari komunitas kampus lah ya, yang sama-sama belajar stand up. Mandiri sebenarnya, aku belajar di internet gitu. Bukan stand up sih, apa sih? Open mic itu termasuk stand up kan ya? Open mic itu ya, masih tapi di kampus-kampus aja gitu. Tapi aku nggak pernah ikut di open mic stand up. Awal mulanya siapa mempengaruhi Bang Boy ke stand Radit up? kayaknya. Radit ya. Karena kan aku dulu tuh sangat mengagumi Radit. Dari buku? Dari banyak hal sebenarnya, dari cara dia memperlakukan internet, dari cara dia mengelola media sosial gitu. Berarti Bang Boy dulu termasuk orang yang ngikuti blognya Radit Aku atau pernah ngundang Radit ke UNP. ke UNP atau ke UNAN? Ke UNP. Radit itu baru sekali datang ke UNP 2013. Ya. Dan itu aku yang ngundang. Nah, dengan teman-teman waktu itu. Bentar. 2013 ya? Ya, di FE acaranya. Februari 2013 kalau nggak salah. Gokil, sepertinya saya nge-skip itu. Iya. Nge-skip itu sebagai penulis? Iya, waktu itu penulis. Cuman kan dia udah stand up juga kan. Sekalian perform stand up berarti Radit itu ya? Enggak. Nulis, talk show nulis doang. Talk show nulis, itu Radit pernah ke UNP. Bang Boy ini juga anak UNP? Iya. Satu alma UNP ya. Hai Pak Rektor. Yang sekarang masih menjabat ya? Pak Rektor kabarnya lagi COVID sekarang. Oh, semoga cepat sembuh Pak. Semoga cepat sembuh Pak. Pak Rektor. Jangan lupa undang kami ke kampus. Ya. Dan dibayar. Tentunya. Karena alma mater kami sudah berganti ijazah. Ya, harus mendukung gitu ya. Nomor mahasiswa kami sudah tidak ada lagi. Wifi nggak bisa dipakai lagi. Itu bertanda Bapak kalau mengundang kami tidak bisa atas mahasiswa. Atas alumni mungkin bisa. Semangat Pak. Bukan itu sih, lebih kayak karena ada kan itu lama ucang buru emangnya masker masker abang ini aneh pulang ke depan suatu juga banyak menimbulkan tindakan yang itu bakalan dia kita masker dulu dan nampak berkodohi manga tadi itu yang awal tuh manga. Pak Rektor UNP dulu Bang Boy jurusan apa Bang? Administrasi pendidikan, tapi aku lebih suka menyebutnya manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan. Ya. Itu kuliahnya. Terus tiba-tiba terjun ke dunia tulis menulis, apa penyebabnya? Kecuali Radit deh. Karena emang aku suka sebenarnya. Jadi dulu waktu sekolah kan suka membaca gitu ya. Yeah. Terus ya kebiasaan itu yang akhirnya diseriusi gitu. Dari sekolah berarti? Ya, dari sekolah. Aku tuh suka bercerita sebenarnya. Oh. Suka ngoceh lah. Jadi aku tuh ngerasa harus ada penyaluran ya. Nah, salah satu yang paling aku bisa waktu itu ya aku pikirnya ya nulis. Gitu. Apakah dulu Bang Boy juga orang yang suka nulis diary? Iya, aku dulu suka nulis kayak lirik lagu sih sebenarnya di buku. Ada buku Kiki gitu kan yang warna pink-pink gitu. Buku-buku klasik. Terus aku juga ikut mading di sekolah gitu dulu. Oh, emang basic. Ini enggak apa namanya kelompok interview apa? Media lokal, media Enggak. sekolah gitu. Enggak, mading doang. Mading doang. Berarti Bang Boy sudah dari awal. Coba ada Bang Boy ceritain dikit masa lalu Bang Boy dulu waktu anak kecil deh, waktu masih kecil. Itu adalah kelompok karena kan kita bahas dari tempat duduk aja deh. Ya. Biasanya kalau duduk di paling depan adalah orang-orang yang rajin. Tengah yang ini, Bang Boy di mana? Aku tuh sebenarnya terakhir sih yang paling ingat ya SMA itu aku kan anaknya itu nggak tahu kenapa IPS-nya dipindahin ke IPS 5. Oke. IPS 5 itu kan golongan anak-anak terbuang gitu ya, anak-anak nakal. Padahal aku nggak ngerasa nakal, cuma nggak karena tahu. dipindahin. Pokoknya ditaruh di situ gitu. Ditaruh di situ. Berarti dari penilaian guru Bang Boy ini harus pindah nih, nggak bisa di sana. Iya, harusnya
nggak tahu itu karena aku emang dianggap nakal atau karena emang dikorbankan untuk jadi orang yang baik di kelompok yang itu. Sebagai contoh. Tapi nggak bisa sebenarnya dicontoh. Jadi dulu anaknya nakal juga. Nakal, berarti nakal Bang Boy? Nakalnya umum sih ya, maksudnya nggak rajin-rajin amat juga, nggak nakal-nakal amat juga. Ya sekedar cabut di jam pelajaran lah. Ya normal lah. Normal. Itu kayaknya bukan satu hal hal yang nakal kayaknya. Itu nggak nakal, tapi lapar kayaknya. Iya, bosan juga. Bosan wajar. gitu ya. Kalau misalnya siswa tuh cabut karena udah bosan atau apa tuh wajar sekali. Wajar itu. Kalau nakal kayak tawuran, bakar sekolah nggak pernah. Ya enggak sih. Bakar sekolah nggak sampai sih, Pak. Bukan kegiatan nakal, itu udah kriminal gitu. Itu bukan cuma nakal itu. Nggak pernah itu. Bang Boy dulu berarti sebelum kuliah di UNP, aktivitas Da Boy sekolahnya di Kampung Pasaman Halaman? Barat. Pasaman Barat. Ya, aku SMA-nya Pasaman Barat, Sanawiyahnya SMP-nya Sanawiyah di Pasaman Barat juga. Berarti PTSN. SD-nya di Talu di Pasaman Barat juga. Oh, berarti SD, SMP, SMA di Pasaman Barat, habis setelah itu pindah ke UNP, kuliah di UNP. Iya, kuliah di UNP, ngekos sampai sekarang di Padang. Di Padang. Itu Bang Boy orang asli Pasaman Barat. Asli Pasaman Barat. Ayah asli Pasaman Barat, ibu Agam sebenarnya Malala. Tapi sekarang aku KTP-nya Padang. Oh iya, sekarang bayar pajaknya ke Padang. Bayar pajaknya ke Padang ya. Jadi Padang tolong dibangun perpustakaan. Perpustakaan udah ada. Enggak harus pustaka sebenarnya. Padang tolong dibangun iklim industri kreatifnya. Benar sekali. Benar sekali. Industri kreatif. Industri kreatifnya tolong dibangun. Di Padang ini banyak sekali orang-orang yang kreatif, tapi akhirnya terpaksa pergi kan. Benar sekali, itu yang saya lakukan. Ya dan itu kan apa ya? Sedih kita ya. Bukan kita nggak cinta kampung, tapi ya kita terpaksa akhirnya harus bertahan hidup di sana kan. Betul. Jangan sampai nanti seniman-seniman Padang itu merasa lebih dihargai di kampung orang lain ketimbang di kampung halamannya sendiri. Ya, betul. Karena mungkin salah satu stigma masyarakat orang Padang ya menghargai seniman-seniman yang ada di Padang itu dengan sistem awak sama awak. Iya, gratis lah gitu kan. Tapi kan pekerja kreatif itu nggak bisa gratis. Benar gitu sekali. Iya. Terlalu meremehkan ya Bang ya. Masa nulis-nulis doang harus dibayar gini sih? Ini harus dibayar juga sih. Masa ngobrol-ngobrol doang bikin orang ketawa harus dibayar? Mikir itu mikirin konsepnya tuh susah gitu ya. Iya. Mungkin dari obrolan ini warga-warga Padang apa orang-orang yang berada di pemerintahan lah mulai melihat kayak ini industri kreatif di Padang ini harus ditingkatkan supaya salah satunya adalah menghidupi seniman yang ada di Kota Padang sendiri. Bikin acara yang emang pelaku kreatifnya dibayar dengan layak. Benar. Ya, karena kalau nggak ada pelaku kreatifnya nggak ada industri kreatif. Iya, itu benar sekali. Oke Bang Boy, kita coba bermain soal menebak kata sih sebenarnya. Karena salah juga sih saya belajar bahasa Padang bersama Bang Boy. Yang mana belum tahu kan, belum tahu. Mungkin Bang Boy bisa mencari padanan katanya dari kata Pasaman Barat. Arti dari, katanya. Oke. Bahasa Indonesianya dong ya. Bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesianya ke bahasa Minang. Bukan, bahasa Padangnya nanti ditranslate arti bahasa Indonesia. Dan setelah itu mungkin di bahasa Pasaman Baratnya ini apa? Lainnya. Oke. Kita mulai dari kata pertamanya ini, mungkin kelihatan saya tulis aja nih. Ya. Pitului. Nah, pitului artinya pensil. Pensil menulis untuk orang-orang lama nih biasanya. Pensil. Yang tukang bukan ya? Enggak, pitului itu sebenarnya anak kelas 1 SD, belum boleh pakai ballpoint. Iya, pakai pitului. Ya biar bisa dihapus. Ya. Atau ngegambar gitu. Kayak pitului. Ya, itu pitului. Kalau di Pasaman Barat? Ya sama pitului juga. Emang lazim disebut pitului dulu atau gimana? Iya, karena pitului. Kayaknya sekarang sudah jarang sekali orang bilang pitului. Sekarang pensil 2B kan? Pensil 2B, iya. Kalau di pensil ada juga sih, tapi emang umumnya sih pitului. Oke. Nah, itu arti katanya pitului. Bang Boy ini karena seorang penulis. Ya. Saya menarik itu sangat. Tapi kan saya sekarang ngetik, Pak. Ngetik. Lebih senang nulis pakai tangan atau apa gitu? Laptop. Kalau aku sekarang tuh nulis pakai tangan tuh tulisanku jelek dan capek kan. Iya. Kalau laptop kan lebih praktis. Dulu awal-awal sebelum pakai laptop, Bang Boy suka nulis buku atau nulis cerpen dari dulu sebenarnya pernah laptopku hilang dan aku nulis pakai buku pakai tangan emang. Pakai pena. Pakai pena.
waktu laptopnya hilang. Waktu laptopnya hilang, nggak ada duit beli laptop kan. Tapi kan pengen tetap berkarya gitu. Iya, semangat berkarya Bang Dan Boy. kita nggak boleh menjadikan keterbatasan sebagai alasan gitu. Itu dia. Gue di Padang nggak akan sukses. Cemen. Iya. Buang mental cemen. Buang. Gua mungkin nggak bisa bikin video yang keren karena kamera gua cuma pakai HP. Iya. Cemen. Ayolah mulai dulu. Ayolah. Mulai dulu lah. Masa kayak gitu, tunggu. Ada namanya proses bertumbuh. Iya itu. Nggak ada yang nonton video, capek aja, nggak naik followers. Aduh. Itu dia Bang Boy. Secara penulis, awal mulanya tadi sudah kita ceritain dari 2011. Ya. 2011 profesional hingga sekarang 2021 sudah 1 dekade Bang Boy menjadi seorang penulis. Ya 10 tahun ya. Oke, lanjut. Oke. Kata selanjutnya. Ini. Sande. Ya. Sande itu bahasa Indonesianya ngambek kali ya. Sebenarnya saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ngambek itu istilahnya. Sande ngambek. itu. Ya. Panyande, pangambok gitu loh. Oh, bukannya sande itu kayak Sande itu ada yang lain lagi. jawabannya satu-satu doang gitu kayak kayak nggak mau kan merespon. karena ngambek dia, karena ngambek. ngambek. Ya, karena ngambek gitu. Tapi sande itu juga ada artinya ini nggak lancar. Ya. Nggak lancar. Iya itu dia. Sande itu berarti banyak artian nggak lancar dan juga ngambek. Ngambek ya. Oke. Kenapa ya saya ambil kata sande ini tadi ya? Nggak tahu. Mana? Saya lupa tadi mau ditarik dari mana kata sande ini. Oh iya, dalam proses berkarya. Oh, karena iya. kan selama nggak lancar berarti. Iya. Ya. Bukan nggak lancar. Karena selama 2011 ke 2021 ini karya Bang Boy banyak banget. Apa pernah merasain kayak lagi stuck nih, lagi sande, lagi apa gitu? Oh, ada. Maksudnya ada kan momen-momen kita tuh kadang capek ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh bosan gitu ya. Ya pasti ada lah, normal gitu. Apa hal yang Bang Boy lakukan untuk menghilangkan misalnya kalau stuck atau yang lain? Karena aku nulis itu biasanya aku ngelakuin hal-hal di luar nulis. Misalnya waktu itu mancing, misalnya ke hutan kayak gitu. Bang Boy suka naik gunung? Enggak, cuman hutan. Maksudnya masuk hutan aja, enggak gunung. Oh, gitu. Terus refreshing lah ya. Refreshing terus apa ya? Kalau sekarang tuh ngelukis gitu kan. Iya. Ngelukis gitu. Oh, jadi ketika si pelaku seni ada art block-nya istilahnya kayak gitu ya. Kalau di tulisan apa? Writer block. Writer block. Ya, kalau di stand up komedi block. Jadi udah berusaha melucu tapi tidak lucu-lucu juga ya sudah. Santai dulu. Kalau Rin lebih kayak keluar cari tongkrongan, ngobrol-ngobrol. Di luar kegiatan utama itu tadi. Iya, ya sama berarti. Iya, berarti sama juga. Penulis juga kayak gitu. Jadi kalau ketika sande atau tidak lancar, carilah kegiatan lain agar nge-refresh gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Bang Boy Chandra. Selanjutnya kata ini Bapole. Bapole. Bapole ini sebenarnya aku baru taunya pas kuliah nih, karena di tempatku nggak bapole. Apa? Tempatku bacewek. Bacewek. Iya. Bapole ini kan pacaran ya. Pacaran gitu. Aku baru tahu bapole itu pas kuliah. Oh, kalau di gitu. tempatku bacewek. Bacewek, iya. Ini juga masih lazim di daerahku masih ada yang bilang. Ini Bukit Tinggi bukan ya? Bapole Bukit Tinggi. Tapi di Cangkeh juga ada yang ngomong nggak tahu ya itu emang dari bahasa Padang atau apa. Mungkin ini asal katanya dari Bukit Tinggi. Iya. Tapi di daerah rumahku masih banyak juga orang yang bilang kalau misalnya Rin kemana tuh? Ya Bapole kayak gitu. Kalau aku Pai Bacewek. Tapi ketika ceweknya yang berpacaran apakah dia dibilang Pai Bacowok? Enggak, bacewek juga. Bacewek juga ya. Sama kayak. Cewek saya kerajo. Terus ini sebenarnya agak intim sih sebenarnya. Kenapa Bang Boy banyak membahas novel tentang cerita cinta? Karena sebenarnya aku tuh kan nggak berharap menjangkau semua orang ya. Aku tuh cuman berharap menjangkau anak muda. Yang mungkin lebih spesifiknya anak muda yang patah semangat karena hatinya lagi dipatahkan. Oh gitu. Tapi emang udah niat untuk kayaknya dari awal udah menyusun strategi untuk anak muda gitu. Ya, emang lebih ke situ sih. Karena kan ada orang bilang, oh anak muda sekarang tuh malas baca buku gitu ya, main HP mulu gitu kan. Sekarang main TikTok mulu, tapi nggak ada solusi kan. Padahal sebenarnya ketika aku dulu suka baca buku, aku butuh bacaan yang emang anak muda gitu ya, yang ringan, yang dekat dengan diriku gitu. Jadi ketika aku nulis buku, aku berharapnya itu, jadi aku bisa mengasih alternatif bacaan untuk orang memulai baca buku.
Oh gitu. Jadi ini berarti solusi juga ya buat anak-anak muda sekarang yang mungkin waktunya tuh habis kepada hal-hal lain. Iya, mungkin karena gini, kalau orang kan kadang-kadang ngerasa membaca itu jadi aktivitas membosankan, kadang-kadang cenderung terlihat berat gitu. Karena dari SD kita udah kasih buku teks yang berat, akhirnya kita nggak suka baca gitu ya. Nah, aku tuh coba masuk di jalan alternatif itu. Oh, ada nih cerita-cerita yang dekat dengan dirimu gitu. Kalau kamu patah hati, oh ada ceritanya. Kalau kamu jatuh cinta, ada ceritanya gitu. Oh gitu. Jadi ya menarik juga sih sebenarnya ya. Balik lagi sih ke anak mudanya, jangan malas buku, jangan malas baca buku. Ya, karena kan membaca itu kegiatan yang butuh latihan. Iya Jadi sih. buat baca bacaan yang berat, kita harus mulai dengan bacaan yang ringan dulu. Ya ringan-ringan dulu. Iya. Sama lah kayak menikmati musik gitu ya. Kalau Ya. langsung metal yang berat Tidak mungkin, bisa, tidak mungkin. nggak Pasti mungkin. perlahan dulu pop, Iya. dengar musik distorsi. Dari dikit, Hindia rock. dulu kan. India. Habis itu habis itu Iya. naik sampai Goodbye John. Goodbye John. Goodbye John. Ayo, Bang Tahir pasti Kalau banget nggak itu. tahu, silakan di googling ya. Goodbye John. Goodbye John. Band sekarang bisa dibilang legendaris Padang nggak Ya, sih? legendaris Padang. Goodbye John. Itu dia. Kata Bapole. Itu alasan kenapa Bang Boy bikin buku. Tapi semuanya rata-rata tentang percintaan. Enggak. Sebenarnya itu pintunya aja. Jadi aku sebenarnya bahas isu-isu yang cukup serius juga, tapi misalnya aku bahas ada di beberapa buku aku bahas tentang politik, tapi enggak cuman jadi kayak tempelan isu gitu. Jadi biar orang baca buku cinta, oh ada loh isu ini dan dia bisa cari di buku lain yang lebih besar isunya gitu. Oh, keren juga ya. Berarti Bang Boy buka pintu pertama itu di rasa apa cinta-cintaan dulu, Ya, setelah karena- itu ada sentilan isu-isu Ya, yang ya. tadi. Biasanya itu aku. Keren. Oke, selanjutnya ini. Bakure Bakure. itu bekerja keras. Ya. Sekarang Bang Boy gimana menikmati hidup sebagai seorang seniman? Ya harus bakure. Apalagi di saat pandemi ini. Iya. Ngisi Iya, seminar kayaknya. kerja keras. Online gimana? Seminar online? Ada beberapa. Cuman kan emang adaptasi kebiasaan baru itu kan nggak mudah ya. Tapi nggak nikmat ya kayaknya ya. Hmm, Harus dinikmati. beda-beda sih sebenarnya. Kalau bayarannya nikmat lah ya. Tanpa harus kemana-mana. Tanpa harus ya. kemana-mana dan dibayarnya sama gitu ya. Iya, Tapi kan nggak semua orang siap dengan situasi itu. Artinya gini, ada orang ngira ngisi acara online itu mereka nggak perlu bayar ya, nggak bisa gitu juga sih. Ya kan, sama kayak stand up gitu disuruh live gitu kan ya. Iya. Online tapi nggak dibayar ya nggak. Kan materinya sama misalnya. Waktu yang dihabiskan semuanya sama. Gitu. Benar sekali. Berarti yang nggak dibayar itu yang paling ya transportasinya nggak perlu bayar itu aja sih paling. Betul. Kita harus berpenampilan aja sih lebih rapi di kamar Iya, sendiri. Tetap aja gitu, Iya. tetap mikir, tetap bikin materi gitu. Sama aja. Iya. Tapi kayaknya kalau dari Rin sendiri stand up Cuman kurang puas sih. Emang. benar kurang puas online itu dan juga kayaknya nggak terlalu bebas. Iya. Maksudnya Kita nggak tahu nih siapa aja yang di hadapan iya, kita gitu. terus juga menikmati, nggak tahu ya, Rin tuh ngerasa kalau sebagai performer itu stand up ada panggung, ada penampil, ada penonton yang tatap muka secara langsung. Iya. Itu Lebih feel-nya intim. lebih lebih enak banget. Kalau di ini kan internet streaming tawanya mungkin delay. Iya, terus kita nggak tahu, jangan-jangan yang nonton ada polisi cyber. Canda polisi. Pembahasannya tidak boleh lepas. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dalam ruang intim kan konteksnya jelas ini. Benar. Penontonnya juga sadar itu konteksnya di situ, Ya, bercandaan. iya, gitu. iya. Gitu. Ini kadang orang terlalu serius ketika bercanda. Iya. Bercanda saat diseriusin. Iya, itu akhirnya dia. masuk penjara kan. Serem ya. UIT. Iya. Hati-hati UIT. Hati-hati. Oke, kata Oke. selanjutnya ini. Aro. Aro. Ini berharap. Harap. Berharap. Iya. Apa harapan Daboy sebagai seniman di Kota Padang? Aku tuh berharap, aku tuh pengen sebenarnya ngelihat Padang itu dari segi berkesenian itu bisa kayak Jogja misalnya. Oke. Karena kan seniman-seniman kita tuh banyak, bahkan seniman di Jogja itu yang besar gitu ya. Ya. Salah satu pelukis yang besar itu namanya Mas Alfi, dia yang pemilik sarang Ya. di Jogja. Itu kan dari Sumatera Barat juga. Benar, gitu. benar, Artinya banyak kok orang Padang itu yang punya kemampuan yang besar gitu, tapi belum didukung oleh lingkungan yang besar juga gitu. Iya. Nah, kita berharapnya sih itu. Salah satu kenapa aku nggak pindah ke Jakarta itu, aku berharap
orang-orang mulai berpikir ayo di Padang berkarya gitu. Ya, setuju. Tapi saat sekarang ini saya memilih untuk ke Jakarta merantau. Ya dulu. nggak apa-apa karena kan emang industrinya beda-beda gitu Iya. ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau bakal balik ke Padang untuk fokus di Padang Iya, ini. Karena kalau udah bisa misalnya di Padang semua sekolah berani ngundang untuk tampil show gitu kan oke gitu. Sangat Kayak oke. di Jawa itu kan band-band itu kan isi acara di pensi itu kan cuma sekolah-sekolah yang ngisi gitu. Iya. Harusnya di Sumatera juga bisa. Iya. Mas di Sumatera nggak tahu ya kenapa kebanyakan orang melihat pekerja seni itu sebelah mata aja gitu, kayak ya udahlah ini cuma hobi semata, menganggapnya itu. hobi semata, ya udah hobi aja, bayar aja sukarela bayar. Ya nggak bisa gitu sih gitu. sebenarnya. Karena ada taraf profesionalnya juga orang untuk menjadi ini untuk hidup nih kayak gini nih. Yang lebih jelas itu sebenarnya nggak semua orang berani mengabdikan dirinya kepada kesenian. Oke. Nah, Karena kita takut. sebagai profesional itu kan kita mengabdikan diri nih. Ya. Kita menerima tantangan. Kalaupun nanti gagal nggak makan ya, gue akan tetap di jalan ini. Gitu Iya, kan. iya. Kan nggak semua orang yang dibayar itu kan sebenarnya itu salah satunya. Benar. Dan pada akhirnya seniman-seniman yang awalnya niat hatinya sepenuh hati untuk menjadi seniman, Ya. patah dan memilih realistis, ya udahlah jualan Udahlah, apa, dagang jualan, apa yang pasti aja nih gitu. Iya sih. Sayang sekali orang-orang seperti itu ya. Kegiatan Anda Boy sekarang berarti melukis? Sekarang ngelukis. Aku tuh agak masih karena baru ya, Iya. baru Pak. Bang Boy coba di masih- follow Boy Chandra. Nanti lihat lukisan aku ya. Iya, banyak sekali lukisan Boy Chandra. Karena baru sekarang ngelukis, Ya. nulis masih jalan. Masih Tapi jalan. emang ngelukis pengen diseriusin karena aku kayaknya nemu tempat media bercerita baru di lukisan yang mungkin nggak bisa aku ceritain di tulisan gitu. Dan kayaknya mungkin orang butuh sesuatu juga untuk bisa menangkap arti lukisannya itu. Ya, tapi intinya sih sebenarnya konteksnya adalah tetap bercerita. Jadi setiap lukisan sebenarnya juga bercerita. Punya ceritanya masing-masing. Ya, aku ada lukisan yang baru itu judulnya Kucing yang Pintar Berdagang. Kenapa gitu? Tanya dong. Kenapa? Karena kakinya 5. Oh. Jadi ada gambarnya. Ya kucing Allah. Kakinya 5. Kaki 5. Kucing kaki 5. Kucing kaki 5. Tapi Bang Boy kan suka posting-posting tuh di Twitter tuh. Terus dilihat gitu. Bang Boy ini menganut seni yang gelap ini atau gimana gitu, karena gambarnya tuh Aku dibilang pemuja setan. iya. Bang Boy pemuja setan ini. Sebenarnya kalau Rin sendiri ngelihat lukisan kayak gitu kayak ya udah pernah juga, tapi wah ternyata Bang Boy melihatkan sisi lainnya nih yang gimana biasa di tulisan Twitter, galau-galau gitu ya. galau, Tiba-tiba percintaan, jadi tiba-tiba pemuja lukisannya setan gitu ya. pemuja setan. Oh ternyata ini rahasianya Bang Boy bisa nulis 20 buku dalam 11 tahun. Enggak, sebenarnya aku suka musik itu cukup beragam ya. Salah satunya mungkin musik-musik yang kayak gitu. Iya. Mempengaruhi apa ya, emosionalku gitu. Jadi ketika nulis itu aku butuh ritme yang kencang supaya adrenalinnya kebangun. Iya. Nah, biasanya tuh pengaruhnya di situ. Mungkin ketika ngelukis alam bawah sadarku, sketsa dalam diriku itu salah satunya itu gitu ya. Yang keluar itu. Berarti Bang Boy untuk butuh tenang mendengarkan musik yang keras. Ya. Sama berarti. Ini juga tuh maksudnya Ya, kalau mendengar musik yang keras drum itu kayak menemukan ketenangan di antara musik-musik yang bising itu. Kalau orang kan ngelihatnya, ini musiknya keras-keras banget, di dalamnya pasti bakal jingkrak-jingkrak. Enggak, justru aku mau menemukan ketenangan gitu. Iya. Ada ritme yang stabil dan kencang stabil gitu. Iya, Itu iya. kita nemu di situ. Itu dia tuh. Jadi untuk Anda yang suka ngejudge orang yang suka musik metal adalah rusuh, tidak seperti Tidak itu. seperti Kita tenang-tenang itu. juga. Musik Iya. band favorit? Kalau Indonesia aja Indonesia? kali ya lagu favorit sih sebenarnya. Aku tuh paling suka Coil sebenarnya. Coil. Kenyataan dalam dunia fantasi. Itu yang selalu aku dengar sih kalau misalnya. Itu kayak lagu wajib untuk ritual nulisku sih sebenarnya. Oh, ada ritual nulis. Tapi ada banyak lagu yang aku dengar campur aja gitu. Luar negeri? Aku nggak terlalu hafal nama band, cuman beberapa kayak Lagu. System of Down, kayak Betrayer. Betrayer. Indonesia bukan apa? Betrayer Indonesia yang Indonesia ya? Betrayer ting ding ding itu Bendera bukan kuning. ya? Bendera kuning ya? Iya, Iya, Indonesia bendera ya. kuning. Itu. Selera musik Daboy ngeri. Anda tidak tahu kan? Anda tidak tahu. Anda Nggak mungkin juga ngeliatnya sih. di Twitter Bang Boy galau-galau percintaan, musik Bang Boy metal, bro. Hai, mau iklan dulu nih. Kali ini saya berkolaborasi dengan Physical menghasilkan sebuah merchandise berbentuk kain sarung. Tuh, ini adalah kain sarung saya. Lihat, desainnya sangat bagus sekali dan bahannya sangat nyaman sekali.
cocok sekali untuk Anda para lelaki untuk Jumatan biar keren. Untuk pemesanan silahkan cek di @fisikal atau link di bio Instagram saya @rinhermana. Gas dong. Dan itulah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Boy. Aduh, Sangat menikmati hidup. sangat menikmati hidup. Dan Bang Boy menurut saya pribadi secara personal, Bang Boy adalah seniman yang benar-benar tangguh lah. Kalau saya lihat berkarya terus Nekat sih sebenarnya. dari nekat jadi kan, dari awal-awal nekat terus Iya. jadi nih gitu. Alhamdulillah sih, aku tuh hidup ya cuma dari kerja berkesenian gitu. Iya. Emang seniman murni kayaknya ya. Mungkin Nggak tahu ya. beberapa orang anggapnya seniman itu yang melukis, yang menggambar atau apa gitu. Ya salah satu bidang kreatif sebenarnya kan. Sekarang kan stand up juga seniman gitu. Ya, bisa Maksudnya dibilang seniman juga. Seniman gitu. Dan banyak sebenarnya menurutku sekarang juga semua orang selama produknya produk seni, produk kreatif ya dia bisa menyebut diri seniman gitu. Oke. Gila sih. Suatu saat ya. Mungkin nextnya mungkin ada project ya kita ya Bang Boy. Bisa. Semoga ya kita next Bisa. berdua sama Ya. Bang Boy. Tapi Bang Boy terima kasih banyak Bisa. sudah main Ya. di konten saya yang ya seada-adanya aja ini Bang. Wah, udah keren lah ya. Ada orang yang berani. Aku tuh selalu kagum sama orang yang berani bekerja di industri kreatif. Orang Padang gitu ya. Apalagi orang yang masih berkegiatan di Padang juga gitu. Iya, iya, Erin iya. kan masih bolak-balik nih. Masih lumayan rajin lah, tapi ya harus gas terus lah. Harus gas terus. Harus gas terus, jangan loyo lah. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Oke Bang Boy, terima Oke, kasih sip. Bang Boy. Makasih ya. Siap. Sip. Terima kasih, jangan lupa nonton Belajar Bahasa Padang di episode berikutnya. Dadah. Hai, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa menonton video yang lainnya. Terima kasih.